Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Epa Marsusanti, SPD MMM.Com, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Perkenalkan kami dari kelompok 8, yang beranggotakan saya sendiri Yani Mulyani, dengan NIM 6324072, serta rekan-rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa Fitriani dengan NIM 6324043 serta rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Eka Sapitri dengan NIM 632410036 dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Sri Melati Putri dengan NIM 632400482 dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Desi Destiani dengan NIM 6324292. Sebelum masuk ke tahap pengisian SPT, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan seperti gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja atau bendahara instansi pemerintah, kemudian disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada video ini, pengisian SPT tahunan akan menggunakan formulir 1721 strip A2 tahun pajak 2025 sebagai dasar pelaporan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan langkah-langkah pengisian SPT tahunan secara bertahap melalui DJP online. Baik, langkah pertama untuk melaporkan SPT tahunan adalah login ke dalam sistem Cortex DJP melalui cortex.pajak.go.id. Lalu, wajib pajak wajib untuk memasukkan NIK atau NPWP yang telah terdaftar, lalu memasukkan kata sandi dan memilih bahasa yang akan digunakan. Lalu, wajib pajak mengisi kode KAPTA yang telah tersedia. Tahapan selanjutnya yaitu membuat bukti pemotongan pajak. Untuk membuat bukti pemotongan pajak, kita bisa ke menu e-Bupot, kemudian pilih opsi bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Setelah itu, di sini akan tampil seperti ini dan kita klik Create e-Bupot untuk membuat bukti pemotongan tersebut. Berikut ini adalah tampilan setelah kita mengklik Create e-Bupot. Gambar ini saya ambil dari YouTube Kursus Pajak sebagai contoh. Di sini wajib pajak harus mengisi keterangan masa pajaknya, keterangan pegawai asing atau tidaknya, kemudian memasukkan juga nomor pokok wajib pajaknya atau NPWP, setelah itu mengisi juga status PTKP dan posisi jabatan di pekerjaannya. Selain itu, wajib pajak juga harus mengisi kolom fasilitas pajak yang dimiliki, nama objek pajaknya, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, yaitu jenis pajak PPh pasal 21, dan harus mengisikan juga penghasilan brutonya dan NITKU yang terdaftar. Setelah semua data terisi dengan benar, klik Submit untuk mengirim data. Setelah itu akan berada pada tampilan seperti gambar berikut, dan setelah itu ada di draft ini, kita klik checklistnya dan kita terbitkan sampai muncul notifikasi data sukses untuk tersimpan. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembuatan surat pemberitahuan. Nah, di sini akan tampil dashboard seperti ini. Nah, di atasnya itu ada surat pemberitahuan SPT. Nah, klik itu lalu ada beberapa pilihan.
karena kita akan membuat surat pemberitahuan atau SPT. Jadi kita klik surat pemberitahuan. Lalu muncul dashboard seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat konsep SPT. Karena kita mengambil PPh pasal 21, jadi kita klik PPh pasal 21, klik lanjut. Nah, selanjutnya yaitu pilih periode pelaporan SPT. Di bagian periode dan tahun pajak, kita akan mengetik misalnya bulan Juni 2026, lalu klik lanjut. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memilih jenis SPT-nya. Di model SPT kita pilih normal saja. Lalu buat konsep SPT. Sebelumnya akan muncul tabel data yang sudah kita buat. Nah, kita juga bisa melihat data tersebut apakah sudah benar ataukah salah. Jika sudah sesuai, maka kita akan menceklis di bagian pernyataan dan tanda tangan. Setelahnya yaitu bayar dan lapor. Lalu kita akan diminta untuk menandatangani blok dan paspres. Jika sudah, lalu klik simpan, pilih konfirmasi tanda tangan. Setelahnya akan otomatis billingnya tercetak dalam bentuk PDF. Baik, saya akan menjelaskan langkah pengisian bagian kredit pajak dan daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh pada SPT tahunan PPh orang pribadi di Cortex. Setelah wajib pajak membuka formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, terdapat dua tab utama, yaitu Induk dan L1. Pada tab L1 terdapat 5 bagian yang harus dilengkapi, yaitu bagian harta pada akhir tahun pajak, utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, serta penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan terakhir, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Bagian yang akan saya bahas adalah bagian E, yaitu tempat wajib pajak melaporkan bukti potong yang diterima dari pemberi kerja atau pihak lain yang telah memotong pajaknya. Sebelum masuk ke bagian E, wajib pajak perlu terlebih dahulu menjawab pertanyaan di formulir induk. Bagian D, kredit pajak. Pada pertanyaan nomor 10A, yaitu apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Wajib pajak menjawab iya, karena sebagai karyawan, PPh pasal 21 sudah dipotong langsung oleh pemberi kerja. Begitu memilih iya, sistem langsung menampilkan keterangan otomatis berwarna biru. Ya, silahkan mengisi lampiran bagian E. Inilah yang mengarahkan wajib pajak untuk melengkapi data di lampiran E tadi. Pada bagian ini juga terdapat pertanyaan 10B mengenai angsuran PPh pasal 25 dan 10C mengenai STP PPh pasal 25 yang diisi 0 apabila tidak ada. Kemudian pertanyaan 10D yaitu apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Dijawab tidak, karena tidak ada penghasilan dari luar negeri. Sehingga proses pengisian menjadi lebih terarah dan tidak